Nah jadi macam itu peraturan zakat. Nah, apabila nang menerima zakat itu kada termasuk dalam kelompok ini, maka zakat itu kada sah hukumnya. As-sinfur rabi, golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum 'alal Islam, orang yang baru masuk Islam. Wa huwa syarif alladhi aslam wa huwa muta'un fi qaumih, dia itu mu'allaf adalah orang yang mulia yang menjadi tokoh yang masuk Islam dan dia itu ditaati pada kaumnya. Kepala suku misalnya. Nah, kepala suku ini kan ditaati oleh jamaahnya, oleh anggota-anggota sukunya. Nah, kepala suku ini masuk Islam. Nah, itu diberi zakat. Walaupun dia sugih, diberi zakat. Wa bi'ataihi, dan pada diberi zakatnya itu takriruhu, menetapkan dia alal Islam, wa targibu nudharaihi wa atba'i, dan menggemarkan sesamanya dan pengikutnya supaya tokoh-tokoh lain juga masuk Islam. Itu jelas kepala suku masuk Islam, diberi orang zakat, berapa karung beras dia dari orang, jangan kita berislaman juga. Nah, itu maksudnya mu'allaf itu. 20 tahun dah mu'allaf aja masih kada kehidupan artinya. Ini minta kasana kamari umbo surat masuk Islam. Jadi gawian jadinya itu. Nah, mu'allaf yang diberi ini orang yang berpengaruh, yang bisa menghimbau kepada kelompoknya untuk masuk Islam. Nah, ini mu'allaf. As-sinful khamis, kelompok kelima yang berhak zakat itu al-ariqa, budak hamba sahaya. Yadfa'u, dia serahkan ila sayyid, kepada tuannya, ma yafukku bihi raqabatal abdi, yang dia membebaskan dengannya kebudakan si hamba itu. Wa yadfa'u lil abdi aidan, dan boleh juga menyerahkan kepada budak langsung, ma yafukku bihi raqabatah, yang dia bebaskan dengannya kebudakannya. Ini budak. Nah, budak ini ujar si ampunnya, ikam budakai boleh merdeka, boleh lepas dari aku, asalkan ikam bisa menyediakan duit 10 juta. Nah, ini budaknya. Budak macam ini nang diberi zakat supayanya bebas. Lalu kita kumpul zakat, boleh kita unjuk langsung lawan tuannya. Nah, ini zakat untuk kemerdekaan si budak itu. Nah, ini kada berlaku lagi sekarang karena kada ada budaknya di tempat kita ini. Budak sudah habis, kada ada lagi. Nah, fukara masih ada, masakin masih ada, amil ada, mu'allaf ada. As-sinfus sadis, kelompok yang keenam yang berhak menerima zakat itu al-gharimun. Wal gharim, pengertian gharim itu huwallazi istaqrada, orang yang berhutang fi ta'atin, pada suatu perbuatan taat, au mubahin, atau fakir, atau mubah wa huwa fakirun, dia fakir. Dia berhutang pada perbuatan taat atau perbuatan yang boleh, dia fakir. Inya berhutang hendak nukar pakaian misalnya, inya berhutang hendak nukar kendaraan misalnya, berhutang. Nah, ini diberi zakat nih supaya bisa melunasi hutang-hutangnya itu. Gharim. Fa in istaqrada fi ma'siyatin, jikalau dia berhutang pada urusan maksiat, menyewa karaoke berhutang, lalu minta zakat, kada kawa diberi zakat ini
karena hutangnya untuk maksiat. Orang maulah gardu berhutang kada kawa diberi, karena gardu itu umumnya untuk maksiat, baca atur di situ, bedum, permainan, kebanyakannya itu. Jarang ada gardu yang salih, jarang. Nyambati orang, dudukan itu. Berhutang kada kawa jadi garim itu. Fala yu'ta kada bisa diberi illa iza taba, kecuali dia tobat. Nah, kalau tobat bisa dapat. Wa in kana ghaniyan, jikalau dia kaya, lam yuqda dainuh, tidak dibayar hutangnya. Amunnya kaya aja orangnya kada dibayar hutangnya. Illa idza kana qad istaqrada, kecuali bila dia berhutang limaslahatin, untuk maslahat, wa itfa'i fitnah, dan memadamkan fitnah, pertengkaran, perselisihan. Ini walaupun dia kaya, nah dia berhak menerima zakat. Orang bisa membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, orangnya kaya sugih, berhutanglah inya, berhutang, padahalnya membayar seorang jin sanggup, cuma nak kena zakat. Nah, supaya dapat zakatnya berhutang aja, mula masjid dulu berhutang. Nah, berhaknya menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya, itu untuk kemaslahatan umat. Nah, boleh jalan umum kah, lalunya berhutang, kayaknya menagih zakat untuk membayar hutangnya. Nah, itu boleh dan berhak menerima zakat. Atau untuk memadamkan fitnah, ini orang ini bahwa berperkara bakalahian, lalu didamaikannya, jam kada usah menuntut, kada usah menuntut, mengalihi, karena jam berapa kerugian diganti, diganti jam berapa kalau ruginya 5 juta nya rugi, yang penting berdamai, diganti 5 juta itu, berhutang inya lawan orang 5 juta, unjuknya damai. Nah, ini berhak minta zakat membayari hutang itu. Nah, itu ngarannya wa itfa'i fitnah. Nah, orang berhutang, amun duitnya seorang membayari, nah ini kada berhak lagi nerima zakat. Membangun masjid, nukar barang seorang, kada berhutang lawan toko, duitnya seorang mengeluari, bangunlah masjid, alunya minta zakat, minta ganti, kada kawa lagi nih itu, karena kada berhutang ngarannya. Nah, kada berhutang, nang dapat zakatnya nang berhutang, walaupun dia kaya, walaupun dia kaya. Asin pusabi', golongan yang ketujuh yang berhak dapat zakat itu al-ghuzat, alladzina laisa lahum marsumun fi diwanil murtaziqah fayusrafu ilaihim sahmun wa in kanu agniya i'anatan lahum 'alal ghazwi. Kelompok ketujuh ini adalah kelompok pejuang fisabilillah, yang mana tidak ada bagi mereka itu terdaftar dalam diwan yang menerima gaji. Namunnya kayak tentara itu kan sudah bergaji, ada itu kada kau berzakat, kada kau dapat zakat, mereka sudah ada gaji. Yang dapat gaji ini pejuang-pejuang fisabilillah yang sukarelawan, kada terdaftar dalam catatan penerima gaji. Diserahkan kepada mereka itu sebagian, sekalipun mereka kaya orangnya, karena menolong bagi mereka atas perjuangan mereka itu. Nah, disinilah sebagian ulama mengatakan termasuk dalam sabilillah ini orang yang sibuk dengan urusan ilmu, sekalipun dia kaya, tetap mereka berhak untuk dapat zakat. Orang ini habis waktu untuk urusan ilmu, waktunya berusaha kada ada lagi. Nah, sibuknya urusan ilmu, mengajar, belajar. Nah, ini termasuk fisabilillah. Walaupun dia kaya, dia berhak untuk mendapatkan zakat itu. As-sinfus tsamin, kelompok yang ke-8 yang menerima zakat itu ibnus sabil. Nah, ibnus sabil artinya anak jalanan. Maksudnya itu ibnu sabil wa huwa alladhi syakhasa min baladihi
orang yang berangkat dari negerinya, dari kampungnya, liyusafira, untuk musafir. Kada cukup duit, kada cukup duit. Fi ghairi maksiatin, musafirnya kada maksiat. Hendak silaturahmi lawan kula memarina sepupu banyak, tapi jauh di Sumatera sana. Hendak tulak ke sana, duitnya kada ada. Nah ini Ibnu Sabil. Datangi jauh orang sugih, mintai zakat. Mintai zakat. Jarna ampun duit, aku belum berzakat lagi bulan puasa. Dahuluakan zakatnya aku sekarang hendak tulak. Nah, zakat dahuluakan. Menghadang bulan puasa kelambatan lagi. Nah, ini berhak. Itu haknya. Itu hak mereka untuk minta zakat. Nah ini Ibnu Sabil ini ada di tempat kita, bahkan banyak Ibnu Sabil, banyak nang bisik ulah kada kalau hilang kada berduit. Nah ini nang berhak diberi zakat itu. Atau termasuk Ibnu Sabil juga awi kita zabihi, atau melintas padanya, payu'ta, diberi, inkana fakiran, jikalau dia fakir. Ini putus jalanan, musafir hendak ke Kaltim sana, sampai di sini kehabisan duit. Nah ini Ibnu Sabil. Bagi orang-orang kaya ini diberi zakat. Kalau belum waktunya berzakat, segerakan zakat itu. Kada apa-apa, berdahulu catat saja dulu, tulis berdahulu, zakat sudah dikeluarkan tanggal anu, bulan anu, 1 juta rupiah. Kayaknya akhir tahun dihitung, kalau zakatnya 10 juta 9 aja lagi. Yang penting si Ibnu Sabil ini terangkat inya ke sana. Wa in kana lahu malun di baladin ukhra, jikalau dia ada punya harta di tempat akhara yang lain, utiya bi qadri bulughatih, maka dia diberi dengan kadar biayanya itu. Orangnya ini ada habis harta banyak di Kaltim sana, cuma habis duit di tengah jalan, tetap dia diberi juga, tetap diberi sekadar menyampaikan dia ke tempatnya itu. Nah jadi 8 kelompok ini yang berhak mendapatkan zakat, kecuali satu nang kada ada lagi di tempat kita, yaitu apa, budak tadi kada ada lagi. Nah jadi misalnya ada 7 di tempat kita ini, 7. Jadi kalau harta zakat itu misalnya 7 juta, dibagi 1 juta seorang. Kelompok fakir 1 juta, kelompok miskin 1 juta, kelompok amil 1 juta, kelompok ini 1 juta, bagi 1 juta seorang. Nah di antara kelompok itu sekurang-kurangnya bertiga, sekurang-kurangnya 3 orang. Nah bagian 3 orang ini kada wajib sama, kada wajib lagi sama. Yang penting sekelompok fakir 1 juta, ambil orang bertiga, yang saya kung diberi 0,5 juta, yang 2-nya 2,5 seorang, kada apa-apa lagi, asal kelompoknya sama. Nah orang miskin 1 juta, ambil orang bertiga sekurang-kurangnya, yang satu diberi 300, saya kung 400, kada apa-apa. Yang penting kelompok miskin dapat 1 juta. Nah jadi macam itu peraturan zakat. Nah, apabila nang menerima zakat itu kada termasuk dalam kelompok ini, maka zakat itu kada sah hukumnya, kada sah hukumnya. Sudah tak unjuk pang, diambil kembali, ambil kembali. Salah kira, dikira fakir, sekali banyak tabungan, kita kada tahu, dikira fakir, sekalinya kada. Nah itu ambil kembali, dan inya pun wajib menyerahkan karena bukan haknya, bukan haknya. Zakat akan gugur dari tuntutan apabila kita menyerahkan zakat ini kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu 8 kelompok tadi. Kalau ada ke-8-nya ya 8. Kalau di kampung kita cuma ada 4 kelompok, ya 4 kelompok itu. Ada kelompok 8, misalnya ada 3 kelompok saja wadah kita, 3 kelompok itu yang kita beri. Nah,
ada boleh, tinggal satu kelompok jua pun kalaunya ada di tempat kita. Nah kemudian tugas-tugas orang yang menerima zakat itu, kayak apa mestinya kalau kita diberi zakat, apa yang kita lakukan, apa yang kita baca kalau kita menerima zakat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.